teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami. Saya Dava Falah yang akan memandu diskusi kali ini. Dan tentu saja saya di sini tidak sendirian. Dan di sini ada empat teman aku, yaitu Ananda, Ananda Saputri, Akila, dan Mufida. Dan di sini mereka akan ikut menemani aku untuk berbagi pandangan. Oke, mungkin boleh dari teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Ananda, bisa dipanggil Anan. Aku excited banget buat ngobrol dengan teman-teman semua tentang isu yang menurut aku juga penting. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku juga Ananda, tapi Ananda Saputri. Kita bakalan ngobrol banyak-banyak nih. Kita bakal diskusi hari ini. Semoga bisa memberikan pemahaman lebih lanjut ya tentang desa tentunya. Halo teman-teman semua, kali ini nama aku bukan Ananda, tapi aku Mufida, dan aku pribadi tuh tertarik banget dengan tema ini, terutama kalau kita bicara ya tentang desa. Menurut aku desa itu topik yang sangat luar biasa, terutama karena peranannya juga luar biasa juga bagi bangsa kita. Halo guys, perkenalkan nama aku Akila, panggilnya Akila aja. Aku juga berharap di pembahasan topik kita kali ini yang tentunya sangat penting, kita bisa ngobrolnya santai aja ya guys, ringan-ringan aja gitu, tapi tetap berbobot. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Salam kenal juga ya teman-teman. Oke, lanjut ke topik. Jadi, topik pembahasan kita kali ini adalah ketimpangan struktural di pedesaan Indonesia. Nah, pada pembahasan kita yang akan mengacu pada tiga bacaan utama dalam artikel. Yang pertama tuh artikel dari Kompas yang judulnya tuh Lampu Kuning Indonesia dari Desa. Terus yang kedua itu artikel Superhero Indonesia, Desa, Data Presisi dan Pemuda yang ditulis oleh dosen kita yaitu Pak Rajib Gani. Nah, juga serta jurnal penelitian beliau bersama tim mengenai spatial inequality itu atau ketimpangan spasial di Kalimantan. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar kan ya. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, aku mulai dari yang pertama kita bahas masalah di desa gitu Anan ya. Oke, mungkin aku langsung serahin ke Anan gitu karena Anan tuh udah ahli gitu. Bisa aja nih Dava, makasih banget ya. Nah, teman-teman, dari artikel Lampu Kuning Indonesia dari Desa, kita sendiri bisa lihat ya bahwa desa-desa di Indonesia itu cukup menghadapi kondisi yang darurat nih. Soalnya tingkat ketimpangan ekonomi di beberapa desa udah masuk ke kategori yang sedang sampai tinggi. Dengan gini, rasionya bisa mencapai 0,5. Selain itu, pengangguran juga di desa cukup tinggi. Di Bali dan Nusa Tenggara, misalnya, pengangguran di desa itu mencapai sampai 22%. Tinggi banget ya sih. Itu artinya banyak tenaga kerja di desa yang belum terserap dengan baik gitu. Ya, sepakat banget sama yang diomongin sama Anan ya. Selain itu juga IPM nih ya atau Indeks Pembangunan Manusia di desa juga masih tergolong rendah nih teman-teman. Apalagi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. IPM desanya itu hanya sekitar 53, sedangkan rata-rata nasionalnya jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan nih dalam pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat di desanya gitu. Bener banget, sepakat banget sih. Apalagi ini tuh gak cuma pendapat aja ya, tapi benar-benar didukung dengan jurnal penelitian yang pernah ditulis oleh Pak Sofyan bersama jajaran dosen lain. Jadi dari temuannya penelitian ini menemukan kalau pedesaan di sekitar wilayah pendukung ibu kota Nusantara, seperti ada desa Penajam dan Babulu Barat, itu tuh masih kesulitan gitu untuk mengakses fasilitas dasar. Entah sekolahnya jauh atau layanan kesehatannya tuh sedikit. Di sisi lain, ada juga pedesaan seperti Sesulu dan Nipah-Nipah yang sudah menunjukkan perkembangan pembangunan dan akses yang lebih baik. Jadi masalah di desa itu bukan hanya masalah pendapatan yang rendah ya, tapi juga adanya ketimpangan yang bisa dilihat dari sulitnya akses terhadap layanan publik. Yes, betul banget teman-teman. Jadi dari gambaran-gambaran yang teman-teman udah jelasin semuanya, itu udah kelihatan jelas kalau desa tuh ngalamin masalah yang cukup kompleks. Nggak hanya soal ketertinggalan ekonomi, tapi ada juga keterbatasan infrastruktur dan juga pelayanan dasar. Nah, kondisi-kondisi ini tuh yang membuat desa seakan-akan berjalan di tempat, tidak ada kemajuan apa-apa, sementara kota terus saja berkembang. Oke, baik. Aku setuju banget sih sama pendapat teman-teman yang menurut aku pendapatnya tuh udah bagus-bagus gitu. Nah, kalau begitu, apa sih sebenarnya penyebab dari ketimpangan ini gitu? Dan gimana dampaknya bagi masyarakat desa gitu? Mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin gitu.
Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Salah satu penyebab utamanya ini bisa terjadi mungkin karena adanya paradigma pembangunan yang ini ya terlalu berorientasi pada kota. Desa itu sering dianggap sebagai objek pembangunan semata, bukan subjek yang berdaya. Nah, gimana sih akibatnya? Akibatnya ini program-program pembangunan sering nggak sesuai nih dengan kebutuhan nyatanya di lapangannya seperti apa. Izin nambahin ya, Saput. Selain itu juga, masalah data yang juga sangat penting. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Superhero Indonesia, Desa Data Presisi dan Pemuda Karya Parajip, desa seringkali hanya dijadikan objek pendataan aja nih. Data mereka tuh diambil sama pemerintah, tapi hasilnya nggak dibalikin ke desanya. Nah, ini menyebabkan banyak program yang salah sasaran. Ada warga yang berhak nggak dapat bantuan, ada juga yang lebih mampu justru malah terdata sebagai penerimanya. Aku sepakat banget dengan pendapat dari kedua ananda ini, dan masalahnya tuh nggak cuman bagian data aja ya teman-teman. Selama ini pemerintah juga belum benar-benar melakukan pembenahan dalam mengembangkan desa. Dari segi dana misalnya, pemerintah tuh belum menunjukkan eh, perkembangan dalam sektor agromaritim yang merupakan sektor paling kuat lah untuk desa. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang punya sumber kapital selain sektor itu tuh bisa mengakumulasikan kekayaannya, sedangkan banyak banget penduduk desa yang bekerja di agromaritim itu pada akhirnya pendapatannya stagnan atau malah rendah gitu. Nah, kalau karya dari Pak Sofyan, yaitu tentang artikel lampu kuning Indonesia dari desa. Kondisi ini tuh ada sebutannya, yaitu ketimpangan struktural dan spasial. Jadi ini tuh bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tapi ada juga ketidakadilan dalam distribusi fasilitas dan juga layanan. Hal inilah yang menciptakan adanya lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus. Oke, oke, paham sih, paham sih. Jadi dampak ataupun penyebabnya tuh bisa aja dari ketimpangan ataupun juga dari pendapatan dan juga enggak adil gitu ya. Nah, tapi apa sih, apa ya, kebijakan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini gitu, teman-teman? Hmm, terkait kebijakan, mungkin pemerintah udah ada beberapa lah ya yang untuk mengatasi persoalan ini. Tapi di sini aku pengen mention terkait dana desa. Sejak tahun 2015, itu desa-desa udah mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah setiap tahunnya, di mana dana ini tuh pada akhirnya bisa digunakan oleh desa untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Selain dana desa, ada juga nih guys kebijakan yang sebenarnya penting banget, yaitu revisi Undang-Undang Desa. Nah, revisi Undang-Undang Desa ini tuh dia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Jadi, desa tuh bisa menjadi aktor pembangunan, tidak hanya menerima instruksi dari atas. Iya, yang lebih menariknya lagi nih teman-teman, ada program Data Desa Presisi atau DDP yang dikembangkan oleh IPB langsung nih bersama pemerintah desa. Seperti yang dijelaskan oleh dosen kita ya Pak Rajib, DDP ini udah menggunakan metode sensus yang lebih detail nih teman-teman. Juga menggunakan pemetaan spasial dan bahkan drone nih untuk memetakan wilayahnya. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya datanya itu bisa sangat akurat by name-nya, by address-nya, dan by koordinatnya. Nah, ini tentu sangat membantu ya teman-teman agar program pembangunannya itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Setuju banget. Dan lebih pentingnya lagi nih teman-teman, program ini tuh bisa melibatkan pemuda desa secara langsung sebagai enumeratornya. Jadi ribuan pemuda itu turun ke lapangan, ngedata setiap rumah, dan sekaligus belajar tentang pentingnya data. Jadi program ini nggak hanya ngasilin data yang baik aja, tapi juga memberdayakan generasi muda desa. Iya, betul, betul, betul. Nah, oke, mengenai gagasan dan tindakan ke depan nih dari teman-teman, kalau menurut kita sendiri, apa sih gagasan yang bisa dilakukan ke depan untuk mengatasi gitu ketimpangan itu, apa sih gagasannya gitu, teman-teman? Aku izin diskusi nih ya. Kalau menurut aku sendiri, kuncinya tuh ada di kedaulatan data. Soalnya desa tuh harus memiliki dan mengolah datanya sendiri biar bisa merencanain pembangunan sesuai kebutuhan warganya, bukan sekedar mengikuti instruksi dari pusat doang. Ya, selain itu juga pembangunan desa ini perlu dilakukan secara inklusif gitu. Nggak hanya ke warga desa sebagai objek penglamatannya aja, tapi bisa merangkul mereka juga.
baik itu perempuan, pemuda, terus juga kelompok rentan lainnya. Nah, mereka ini harapannya bisa dilibatkan nih dalam proses perencanaan. Nah, dengan pelibatannya mereka ini, hasil pembangunannya insya Allah bisa lebih adil dan merata juga sih gitu. Nah, kalau untuk gagasan sendiri, kalau menurut aku, desa itu perlu juga sih untuk mendiversifikasi ekonominya. Jangan hanya mengandalkan pertanian, tapi masih banyak loh potensi-potensi lain dari desa untuk bisa dikembangkan. Misalnya di dalam hal pariwisata desa, UMKM, atau industri kreatif yang bisa jadi sumber penghasilan baru dan membuat anak muda untuk bisa tetap tinggal di desa. Untuk tahu potensi apa yang bisa dikembangkan oleh suatu desa, nah itu tadi yang seperti mention oleh kedua anan ini adalah pentingnya pendataan dan perencanaan. Aku setuju banget sih sama pendapat teman-teman. Tapi aku mau izin nambahin satu lagi yang penting, yaitu penerapan prinsip special justice. Jadi pemerintah tuh harus memastikan fasilitas publik dan pembangunan tuh nggak hanya berkonsentrasi di desa aja yang dekat dengan kota, tapi juga menjangkau desa-desa terpencil atau 3T. Nah, jadi dengan begitu, semua desa itu memiliki kesempatan yang sama buat sama-sama berkembang. Setuju, setuju. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat teman-teman. Jadi intinya tuh ada pada penguatan desa, pembangunan inklusif, diversifikasi ekonomi, juga keadilan sosial itu adalah langkah yang bisa kita dorong bersama untuk masa depan desa gitu ya. Nah, teman-teman, berakhirlah sudah diskusi pembahasan pada podcast kita kali ini. Jadi aku ingin rangkum ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama dari artikel Lampu Kuning Indonesia dari desa mengingatkan kita bahwa kondisi desa itu masih darurat. Yang kedua, artikel Superhero Indonesia Data Desa Presisi dan Pemuda karya Pak Rajib dosen kita itu memberikan harapan lewat data presisi dan peran pemuda desa gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir, jurnal penelitian beliau bersama tim menekankan pentingnya spatial justice agar pembangunan lebih merata, teman-teman. Mungkin eh apa ya? Jadi desa itu bukan hanya masa lalu, mereka masa depan pembangunan Indonesia.